Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta alur film India, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya, dan Allah selalu memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film India yang berjudul Brahmastra. Nah, film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada seorang gadis, namun kehidupannya berubah setelah ia mengetahui kekuatan yang ada dalam dirinya yang dapat membangkitkan Brahmastra, sebuah senjata supranatural yang dapat menghancurkan alam semesta. Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya ke alur filmnya. Film dibuka dengan menceritakan sejarah singkat tentang legenda Astra atau yang disebut dengan senjata cahaya. Kekuatan Astra berasal dari unsur yang ada di alam semesta seperti tanah, api, angin, dan air yang mengandung esensi dari hewan maupun tumbuhan. Kekuatan Astra ini tersembunyi bersama orang-orang bijak yang bermeditasi di Himalaya. Mereka memiliki anugerah dari cahaya ilahi yang disebut dengan Brahma Sakti. Namun ada kekuatan yang paling dahsyat yang bisa menguasai semua kekuatan semesta, yaitu Brahmans, senjata paling kuat milik para dewa Brahmastra. Sudah berabad-abad mereka melindungi Brahmans, akan tetapi bersamaan dengan itu, Astra dengan kekuatan penghancur telah lahir, yaitu Astra seperti mata ketiga dari Dewa Siwa yang mampu menghancurkan alam semesta. Sehingga Brahmastra akhirnya mewariskan Astra di setiap generasi secara diam-diam di kalangan manusia yang disebut dengan Brahmans untuk melindungi atau menggunakan energi mereka hanya untuk kebaikan. Namun berabad-abad berlalu, dengan perlahan dunia pun telah melupakan Astra. Sehingga dari cerita itulah kita dibawa ke dunia modern, di mana kekuatan Astra Brahmans yang tersimpan dalam bentuk batu pecah menjadi 3 bagian yang disembunyikan oleh para generasi Astra. Sehingga dari kisah inilah kita memperlihatkan Shiva, sosok pemuda yang memiliki kekuatan Astra, yaitu berupa api yang ada di dalam dirinya. Ketika itu Shiva datang ke festival Dussehra. Shiva menerima berkat dari dewa, dan dari itulah semuanya dimulai. Shiva yang memejamkan matanya seakan-akan merasakan suatu penglihatan, di mana ada seorang ilmuwan memiliki potongan batu Brahmans. Ketika itu datang seorang pria yang bernama Raftar, ingin mengambil batu milik ilmuwan tersebut, dan ilmuwan ini bernama Mohan. Tak lama datang kembali pria lain yang berbadan besar bernama Jor. Ternyata mereka adalah sekelompok pemburu Brahmastra. Mohan berusaha untuk melindungi Astra Brahmans, sehingga dia pun harus mendapatkan hantaman yang cukup keras, dan mereka mencoba untuk mencari batu yang telah dilemparkan oleh Mohan. Di saat itulah Mohan menggunakan kesempatan untuk memakai gelang Astra sehingga menyatulah kekuatan Astra dalam tubuhnya dengan mengeluarkan cahaya terang. Ternyata Mohan adalah generasi Astra Brahmastra yang memiliki kekuatan Astra hewan, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan kekuatan yang Mohan miliki, mampu membuat mereka berdua kesulitan melawan Mohan. Setelah melakukan pertarungan, Mohan berusaha meninggalkan mereka, sehingga menciptakan cahaya Astra yang sangat menakjubkan. Setelah Mohan yakin bahwa Raftar dan Jor telah pergi, ia kembali untuk mengambil batu Astra Brahmans. Namun tanpa sadar, sebuah kalung berwarna merah mengikat Mohan sehingga ia tidak berdaya. Lalu seorang wanita bernama Junan muncul. Ia adalah pemimpin dari 2 pria tadi. Junan langsung mengambil gelang Astra milik Mohan. Bahkan Junan juga mengambil potongan batu Brahmans yang ada pada Mohan. Dalam keadaan tidak berdaya, Mohan mengatakan jika kegelapan yang telah Junan bawa akan segera dimusnahkan dengan cahaya yang akan datang, karena dalam pertempuran Brahmastra pemenangnya selalu diraih oleh cahaya. Setelah mendapatkan penglihatan tersebut, Shiva merasa aneh tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun di saat kebingungan dirinya, mata Shiva tertuju kepada seorang wanita cantik yang bernama Isha yang saat itu sedang berdoa. Malam harinya semua orang merayakan festival Dussehra. Patung Rahwana yang berada tepat di belakang Shiva secara tiba-tiba mengeluarkan kobaran api yang sangat besar. Walaupun itu merupakan rangkaian dari acara festival tersebut,
Namun api yang muncul membuat Syifa syok dan jatuh pingsan. Tak lama Syifa sadar, dan hal pertama yang Syifa pikirkan adalah Isya. Sehingga ketika Syifa bertemu lagi dengan Isya di tempat hiburan malam, tanpa berpikir panjang, Syifa langsung menemuinya. Setelah melakukan perbincangan singkat, Syifa mengajak Isya dan saudaranya untuk ikut bergabung bersamanya ke sebuah pesta yang akan ia adakan. Bahkan mereka melompat dan berlari agar bisa datang tepat pada waktunya. Tak lama kemudian mereka pun telah tiba di sebuah panti asuhan untuk merayakan hari ulang tahun dari salah satu anak yang berada di sana. Syifa menjelaskan kepada Isya kalau ia memang sengaja merawat mereka agar mereka merasakan memiliki keluarga, karena Syifa merupakan yatim piatu sejak kecil, yang mana ayahnya menghilang sejak ia belum lahir, sementara ibunya harus meninggal dunia ketika dia masih berusia 1 tahun, dan hanya meninggalkan sebuah cangkang keong sebagai kenang-kenangan dari ibunya, yang sampai saat ini Syifa masih menyimpannya. Namun Syifa yakin suatu saat hidupnya akan indah. Syifa menerangi panti asuhan dengan banyak cahaya, karena menurutnya cahaya merupakan pelindung bagi semua orang, dan anak-anak panti asuhan itu yang menjadi sumber cahaya bagi dirinya. Bahkan kini dia telah mendapatkan cahaya yang baru, yaitu Isya. Ketika mereka sedang menikmati makan malam, tiba-tiba Syifa melihat ada kobaran api yang sedang menuju ke arah mereka, sehingga Syifa mulai bersikap aneh. Syifa mendapatkan penglihatan tentang peristiwa yang sedang terjadi terhadap Mohan, di mana Junon ternyata sudah mengambil alih pikiran Mohan menggunakan kekuatannya agar dia dapat mengetahui siapa lagi orang yang masih menyimpan 2 kepingan batu Brahmastra, hingga Junon akhirnya berhasil mendapatkan informasi siapa pemilik kepingan batu kedua yang kini ada di tangan sahabat Mohan, yaitu seorang artis yang bernama Aniseti yang tinggal di Parinasi. Namun sebelum Junon mendapatkan informasi tentang keberadaan guru besar dari kelompok Astra Brahmans yang memegang potongan batu ketiga, Mohan melakukan perlawanan sehingga membuatnya berhasil terbebas dari kendali Junon. Bahkan agar rahasia keberadaan gurunya tidak terbongkar, Mohan memutuskan untuk membunuh dirinya. Keesokan harinya, Syifa kembali sadar. Dia teringat kepada Isya yang sudah dia tinggalkan seorang diri. Setelah mengetahui jika Isya akan datang di sebuah acara festival, tanpa berpikir panjang, Syifa segera pergi untuk menemui Isya. Setibanya di sana, dia merasa sangat terkejut ketika melihat berita di surat kabar yang membahas tentang kematian Mohan. Bahkan dia juga menyaksikan beritanya secara online menggunakan laptop dari salah satu pekerja di sana. Syifa sangat bingung dan hanya bisa terdiam, sebab Syifa sama sekali tidak menyangka jika peristiwa yang muncul dalam pikirannya adalah kejadian yang nyata. Syifa berusaha menjelaskan kepada Isya tentang keanehan yang baru saja ia alami semalam. Lalu Syifa juga menegaskan bahwa kematian Mohan bukanlah karena bunuh diri seperti yang diberitakan oleh media, melainkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang dengan kekuatan yang aneh, di mana Mohan juga memiliki kekuatan supranatural. Syifa juga mengatakan kalau ketiga orang itu akan membunuh Aniseti yang saat ini berada di Paranasi. Isya yang mendengarnya merasa pernah mendengar nama Aniseti, yang membuatnya mencari nama itu melalui internet. Dan setelah mengetahui jika kini Anis sedang berada di Paranasi sesuai dengan yang Syifa katakan, yang membuatnya semakin bingung karena ia sendiri tidak mungkin memberitahukan masalah tersebut ke polisi, karena tidak akan ada satu orang pun yang mempercayai ucapannya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Syifa memutuskan untuk pergi ke Paranasi, berusaha untuk menyelamatkan Anis. Isya yang percaya dengan semua ucapan Syifa memutuskan untuk ikut pergi bersama Syifa ke Paranasi. Isya menganggap bahwa takdir memang telah merencanakan sesuatu yang spesial bagi Syifa, termasuk pertemuan mereka berdua. Singkat cerita, ketika mereka sedang berada di sebuah perahu, tiba-tiba ada kobaran api yang dengan sendirinya datang membakar tangan Syifa. Ketika Syifa melihat tangannya tidak terluka sedikit pun, Isya merasa sangat marah karena dia sadar bahwa masih ada hal lain yang Syifa sembunyikan dari dirinya. Kemudian Syifa menjelaskan jika sebenarnya dia memang kebal terhadap api sejak ia masih kecil, sehingga dia memutuskan untuk tidak memberitahukan masalah itu kepada siapapun. Kemudian Syifa menyadari kehadiran Junon bersama dengan kedua anak buahnya. Ia pun langsung memberitahukan kepada Isya bahwa mereka bertigalah orang yang telah membunuh Mohan. Kemudian mereka segera pergi menemui Anis sebelum semuanya terlambat.
Saat Sipa dan Isha mengikuti Anis yang sedang menuju ke ruangannya, mereka sempat dibuat khawatir karena Junan sudah berada tepat di belakang mereka. Kemudian Isha berencana untuk menghalangi mereka dengan menutup pintu akses yang menuju ke dalam gedung, sehingga Sipa memiliki kesempatan untuk bisa segera bertemu dengan Anis. Sedangkan Raptor yang menggunakan gelang kaki milik Mohan dapat dengan mudah melompat ke lantai 2, sehingga membuat Sipa merasa sangat ketakutan. Namun ketika Raptor mulai menghampiri mereka, Isha sengaja menabrakkan tubuhnya, kemudian berpura-pura ingin meminjam ponsel milik Raptor untuk menghubungi adiknya, sehingga Sipa dan Anis berhasil bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Sipa menjelaskan yang terjadi sebenarnya kepada Anis, sehingga mereka pun segera pergi dari sana. Namun sayang, saat Isha menelpon Sipa, tanpa disadari ternyata Raptor berada tepat di belakangnya, sehingga membuat rencana mereka menjadi terbongkar. Sipa yang mendengar jeritan Isha tanpa berpikir panjang langsung datang menyelamatkan Isha, sehingga membuat Sipa terpaksa harus terlibat perkelahian dengan Raptor. Namun Raptor yang menggunakan astra milik Mohan, tentu kekuatan mereka sangatlah jauh berbeda, di mana Raptor dapat dengan mudah menghindari semua peluru yang Sipa tembakkan. Namun Raptor berhasil merebut kembali senjatanya dan sempat ingin membunuh Sipa, tetapi untungnya Anis berhasil menyelamatkannya, meskipun dia harus mengorbankan tubuhnya sendiri. Hingga tak lama Anis kembali bangkit dengan menggunakan kekuatan astranya. Namun karena musuh yang harus dihadapi berjumlah 3 orang, Anis lebih memilih untuk mengajak mereka melarikan diri agar tidak ada korban jiwa. Saat dalam perjalanan melarikan diri, Anis yang sudah terluka mulai membaca sebuah mantra untuk bisa menyembuhkan luka di tubuhnya dengan memanfaatkan kekuatan yang dia miliki bernama Nandi Astra, yang berarti banteng yang suci. Kemudian Anis memberitahu keberadaan gurunya yang berada di Himalaya, di mana merupakan tempat kelahiran sejarah Hindia. Ketika mereka sedang berhenti beristirahat, Anis memperlihatkan potongan batu Brahmastra yang selama ini dia simpan. Dan ketika melihat potongan batu tersebut, Sipa langsung kembali mendapatkan penglihatan yang aneh. Ia melihat akan ada sebuah patung besar yang akan bangkit kembali. Namun dengan munculnya penglihatan itu, Sipa akhirnya bisa menyadari bahwa para pembunuh tersebut kini sedang memperhatikan mereka dari dalam mobil truk yang berhenti di tepi jalan. Karena tidak ada pilihan lain, Anis memberikan potongan batu itu kepada Isha dan berpesan kepada mereka berdua untuk segera memberikan potongan batu Brahmastra kepada gurunya. Sementara dia akan menghadang para pembunuh tersebut seorang diri karena tugas utama bagi kelompok Brahmans adalah untuk menjaga Brahmastra. Ketika truk itu mulai mendekat, Anis pun segera berlari sambil mengaktifkan astranya yang berbentuk seperti seekor banteng. Lalu dengan kekuatannya, Anis langsung menghantam truk tersebut, di mana peristiwa ini muncul di penglihatan Siva, sehingga membuatnya sangat khawatir dengan Anis. Karena terlihat jelas jika Anis sedang berjuang untuk bisa menjatuhkan truk tersebut, meskipun tubuhnya harus menahan rasa sakit akibat timah panas yang dilesatkan oleh Jor. Bahkan ketika tenaga Anis sudah mulai terkuras habis, Junan kembali mengaktifkan astra pelindungnya, sehingga membuatnya berhasil selamat dan hanya Anislah yang harus jatuh ke jurang dalam peristiwa tersebut. Ketika Sipa menyadari kehadiran Raptor yang sudah berada di hadapannya, mereka segera melarikan diri dengan melajukan mobilnya. Meskipun Raptor sempat naik ke atas mobil, namun mereka berhasil menjebaknya dengan menjatuhkannya ke dasar jurang. Namun ketika mereka mencoba masuk ke dalam sebuah rumah tua, tiba-tiba Raptor muncul kembali dan berusaha untuk membunuh Isha agar bisa mendapatkan potongan batu Brahmastra, sehingga tanpa disengaja Sipa mengeluarkan kekuatan astra api yang selama ini terpendam di dalam tubuhnya, di mana kemunculan api tersebut menarik perhatian sosok pria yang ternyata dia merupakan guru dari Mohan dan Anis. Dia adalah guru dari kelompok Brahmans yang sedang mereka cari. Walaupun Sipa telah berhasil mengalahkan Raptor, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi Sipa untuk menggunakan kekuatan astranya, hingga tubuhnya pun tak sanggup menahan kekuatan dalam dirinya. Kemudian Sipa yang tak sadar memperlihatkan masa lalunya saat masih berusia 1 tahun, di mana pada malam itu ketika sang ibu sudah mencoba untuk mengajaknya bermain, tanpa sengaja kain putih yang ibunya kenakan tersambar oleh api sehingga membuat rumahnya hangus terbakar, dan hanya Sipa yang berhasil selamat. Kini kondisi tubuh Sipa semakin menurun. Guru para kelompok Brahmans diketahui bernama Ashram yang terlihat tampak tenang. Ashram menganggap kalau akan ada kekuatan besar yang akan terbangun dari dalam tubuh Sipa.
Sementara di lokasi yang berbeda, Junon yang telah berhasil selamat dari kecelakaan sudah berada di sebuah goa untuk menemui gurunya yang selalu memberikannya kekuatan. Ternyata patung yang sering muncul di penglihatan Shiva adalah patung seorang pria yang bernama Dev, yang merupakan sosok guru yang sangat dihormati Junon. Itulah mengapa Junon terus mencoba mengumpulkan potongan batu Brahmans agar gurunya bisa kembali bangkit. Agar Junon bisa segera menyelesaikan misinya, Dev kembali memberikannya sebuah kekuatan baru berupa bongkahan batu yang dilapisi oleh cahaya berwarna merah. Setelah kembali tersadar dari masa kritisnya, Shiva langsung melihat pemandangan yang sangat indah dari beberapa orang yang mampu mengeluarkan cahaya dari tangan mereka. Dan ternyata mereka semua ini merupakan keturunan dewa tertinggi dari kelompok Brahmans yang tersebar di seluruh dunia. Dan Ashram memang sengaja mengumpulkan mereka kembali untuk membahas tentang keselamatan kelompok mereka dan keselamatan dunia. Setelah pertemuan itu selesai dilakukan, Ashram menjelaskan kepada Shiva bahwa dia merupakan seorang pejuang yang memiliki kekuatan astra api. Itulah sebabnya Ashram mengajak Shiva untuk bergabung bersama dengan kelompok Brahmastra. Namun Shiva menolak ajakannya karena Shiva tidak ingin terjebak di dalam peperangan tersebut. Ashram kemudian mengatakan kalau takdirnya lah yang telah membawanya ke pertempuran tersebut. Bahkan sebelum Shiva pergi, Ashram mengatakan bahwa pertempuran Brahmastra adalah pertempuran yang berkaitan dengan kedua orang tua Shiva, karena mereka juga merupakan bagian dari Brahmans. Setelah mendengar itu, Shiva merasa sangat terkejut, sehingga dia meminta Ashram untuk menceritakan tentang kedua orang tuanya. Namun Ashram menolaknya dengan alasan kalau dia akan bersedia menceritakan semuanya jika Shiva telah dianggap layak untuk mendengarkannya dan Shiva harus bersedia menjadi muridnya. Akhirnya Shiva menyetujuinya karena ia ingin tahu tentang kedua orang tuanya. Sementara Isha agar tidak terlibat dalam pertempuran diminta untuk pergi bersama murid senior. Latihan pertama Shiva diminta untuk menggunakan cincin penyembuh untuk bisa menghidupkan kembali tanaman yang sudah layu. Tetapi karena Shiva tidak berhasil melakukannya, Ashram meminta salah satu muridnya yang bernama Rani untuk mempraktikkan secara langsung sehingga membuat Shiva merasa sangat kagum. Ashram juga memiliki beberapa murid hebat lainnya dengan astra yang berbeda-beda, seperti Sir si busur ular, Ravana si perisai gajah, dan Tenzin si pengendali astra batu udara. Agar Shiva bisa memaksimalkan astra yang dia miliki, Shiva diharuskan untuk dapat menemukan tombol on di dalam tubuhnya terlebih dahulu. Namun Shiva tidak berhasil melakukannya. Ketika mereka sedang berkumpul di sebuah perahu tua, Shiva melihat ada tulisan nama Amrita dan Dev yang tertulis jelas di papan perahu tersebut. Kemudian Shiva kembali mendapatkan penglihatan di mana pada malam itu Junon terlihat sedang menggunakan kekuatannya untuk mengambil alih kesadaran para petani desa agar bisa dijadikan tentaranya dengan memasangkan kalung bermata merah ke leher mereka. Melihat peristiwa itu, Shiva merasa sangat ketakutan. Namun di mana ketakutan tersebut langsung berubah menjadi senyuman di saat ia melihat Isha yang sedang mengambil cangkang keong peninggalan ibunya. Namun sayangnya, senyuman tersebut seketika sirna setelah Shiva mengetahui jika Isha ternyata dalam bahaya karena kehadiran Jor. Isha pun sengaja memancing Jor agar pergi keluar sebab dia memang telah dijaga oleh beberapa anggota Brahman senior sesuai dengan perintah dari Ashram. Namun karena Jor menggunakan astra milik Anis, Jor dengan mudah terbebas dari jeratan mereka yang membuat Isha terjatuh dari ketinggian. Hingga membuat Shiva terbangun dari tidurnya. Shiva langsung menghubungi Isha untuk memastikan kondisinya. Meski harus mengalami beberapa luka di tubuhnya, namun Isha berhasil selamat. Saat itulah muncul bola-bola kecil yang menyinari seisi ruangan, sehingga membuat Ashram merasa yakin bahwa ketulusan cinta mereka berdua lah yang mampu mengaktifkan astra api dalam tubuh Shiva. Namun Shiva sendiri masih trauma dengan api karena telah membuat ibunya terbunuh. Namun Shiva merasa bersyukur sebab bisa bertemu dengan Isha yang merupakan cahaya di hidupnya. Sambil membayangkan Isha yang berdiri di hadapannya, astra yang terpendam di dalam tubuh Shiva seketika muncul membentuk cahaya yang indah. Namun saat Shiva merasa takut kehilangan Isha, cahaya itu pun langsung padam.
Karena Shipa lebih memilih cinta daripada ketakutannya, akhirnya Shipa memutuskan untuk mulai berlatih mengembalikan astranya. Kemudian saat Shipa sedang berlatih di hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh salah satu warga desa yang berada dalam kendali Junon, dan liontin yang terpasang di kalungnya berkaitan langsung dengan korek api milik Shipa. Karena ketika Asra mematikan korek api tersebut, pria itu bisa kembali normal. Kemudian Ashram memperlihatkan potongan batu Brahmastra yang selama ini dia sembunyikan, di mana batu tersebut baru akan memperlihatkan bentuk aslinya jika sudah terkena darah dari pemiliknya. Kemudian Ashram juga menjelaskan bahwa sekitar 30 tahun yang lalu, ketika markas besar kelompok Brahmans berada di sebuah pulau, muncul seorang pria yang bernama Dev. Ia sangat kuat karena Dev memiliki banyak kemampuan astra yang berbeda, dan dari berbagai kekuatan astra yang Dev kuasai, hanya kekuatan apilah yang paling kuat. Namun karena masih haus akan kekuatan, Dev terus merebut batu Brahmastra dari kelompok Brahman. Ketika batu tersebut berada di tangan Dev, langit berubah menjadi sangat mengerikan karena Dev rela menghancurkan dunia hanya demi mendapatkan kekuatan batu Brahmastra. Namun sebelum ia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, ada sosok penyelamat yang mampu memecahkan batu Brahmastra menjadi 3 bagian, di mana sosok itu adalah Amrita yang memiliki kekuatan alam. Dan dari pertarungan terakhir mereka, hanya tinggal perahunya lah yang tersisa dengan membawa 2 potongan batu Brahmastra. Oleh sebab itulah hingga saat ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana keberadaan sisanya, karena pulau mereka juga sudah tenggelam di dasar laut. Jika mereka berdua merupakan sepasang kekasih, sedangkan Amrita dalam kondisi hamil pada saat sedang bertarung, Asra meyakini jika Shipa adalah anak dari mereka, di mana hal itu mulai dia sadari ketika pertama kali melihat Shipa mengaktifkan astranya yang sama persis seperti astra milik Dev. Akan tetapi setelah mendengar semua penjelasan yang Ashram katakan, Shipa sempat merasa tidak percaya karena memang tidak memiliki bukti yang kuat. Namun sebelum dia kembali melanjutkan penjelasannya, Repana muncul dari rumah warga sambil membawa liontin milik Junon. Ketika itu Junon sedang memberikan arahan kepada prajuritnya yang mengenakan liontin untuk segera mencari keberadaan Ashram. Sementara Shipa dengan sengaja memasangkan liontin ke tubuhnya. Shipa merasakan seakan berada tepat di hadapan patung Dev yang sangat besar. Bahkan tubuhnya juga ikut tertarik oleh energi yang ditimbulkan oleh patung tersebut, sehingga Shipa sempat melihat ada sosok pria yang sekucur tubuhnya diselimuti oleh cahaya, yaitu Dev. Tetapi karena penggunaan kalung itulah Junon akhirnya bisa menyadari keberadaan mereka, yang membuat Ashram terpaksa harus menggunakan kekuatannya agar mereka segera melarikan diri. Sebelum pergi meninggalkan tempat persembunyian mereka, Shipa merasa sangat bahagia karena dia bisa bertemu lagi dengan Isha. Sementara untuk membuktikan ucapan Ashram tentang identitas orang tua Shipa, Ashram langsung meminta Shipa untuk segera meneteskan darah ke cangkang keong peninggalan dari ibunya, hingga cangkang itu pun langsung berubah bentuk menjadi potongan batu Brahmastra sebagai bukti jika Shipa memang merupakan anak kandung Amrita. Tetapi meski telah mengetahui identitas orang tuanya, namun Shipa merasa sangat kecewa karena itu juga membuktikan jika Dev adalah ayah kandungnya. Hingga pada malam harinya, Junon bersama para prajuritnya pun mulai melakukan rencananya untuk bisa mendapatkan potongan batu Brahmastra, di mana hal itu mampu membuat Ashram tidak berdaya. Dan ketika mengetahui jika Junon telah menyandra Rani, tanpa berpikir panjang, Shipa langsung datang menghampiri mereka. Setelah Shipa melemparkan potongan batu milik ibunya, Isha langsung menyalakan pematik milik Shipa agar Shipa bisa mengaktifkan astranya untuk menyerang mereka semua. Namun karena Junon dan prajuritnya terhubung langsung dengan kekuatan Dev, mereka sama sekali tidak terbakar, hingga Shipa harus memperkuat astranya yang seolah berbentuk seperti manusia api. Namun di saat Shipa telah berhasil menguasai kekuatannya, Junon kembali menggunakan kekuatan dari Dev yang mampu mengendalikan cuaca dengan menurunkan hujan dan memadamkan api astra Shipa dengan sangat mudah. Di saat Shipa yang sudah tak berdaya, sahabatnya yang memiliki kekuatan astra datang membantunya, hingga Junon tidak berhasil mendapatkan batu Brahmastra yang ketiga. Sedangkan Isha memutuskan untuk segera berlari ke arah Rani, mengingat jika Rani memang telah dipercaya oleh Ashram untuk menjaga potongan batu yang kedua.
Ketika melihat Isha berlari, Junon merasa yakin jika batu kedua yang sedang Junon cari berada di tangan Rani dan Isha, yang membuatnya mengejar mereka berdua ke dalam hutan. Dan sama halnya seperti Junon, Jur juga sedang berusaha untuk mendapatkan batu Brahmastra yang ketiga yang telah dilemparkan oleh Shipa, sehingga membuatnya harus terlibat pertempuran dengan Ashram. Dan ketika Shipa mendengar jeritan Isha yang meminta bantuan, Astra Shipa pun kembali muncul dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga membuat Junon tidak mampu mendekati Isha. Namun Junon kembali meminjam kekuatan Deb untuk bisa melawan Shipa. Sedangkan pada saat itu Shipa juga harus menghadapi Jor yang telah berhasil mengalahkan Ashram. Kemudian Isha dan Tensi mengancam akan membuang kedua potongan batu Brahmastra ke dasar jurang. Kemudian ketika Junon menghentikan langkahnya, Isha langsung meminta kepada Tensi untuk segera pergi dari sana. Tetapi Junon yang sudah dipengaruhi kekuatan Deb mencoba untuk merebut kembali kedua potongan batu Brahmastra yang masih berada di tangan Isha. Di momen inilah Tensi segera menggunakan kekuatannya untuk mengangkat mereka berdua. Sementara Shipa dengan bantuan yang diberikan oleh Ashram akhirnya berhasil membunuh Jor menggunakan kekuatan apinya yang berbentuk seperti tombak Trisula. Sementara Tensi memutuskan untuk langsung melemparkan Junon ke dasar jurang hingga mereka kini merasa sudah menang. Namun secara tiba-tiba ada sebuah senjata tajam yang menusuk tepat ke tubuh Tensi, di mana hal itu dilakukan oleh Junon yang masih selamat. Sehingga di saat itulah Junon berhasil mendapatkan kepingan ketiga dari batu Brahmastra dengan tujuan agar gurunya bisa kembali dibangkitkan. Kemudian Junon tanpa membuang-buang waktunya menyatukan ketiga potongan batu tersebut sehingga menjadi berbentuk lingkaran. Namun tanpa dia ketahui, akibat efek yang ditimbulkan sangatlah besar. Tubuh Junon langsung terhempas ke dasar jurang, yang kemudian muncul cahaya dari langit yang sangat terang, diiringi dengan terbelahnya dataran bumi. Namun dalam kondisi yang sangat berbahaya dan harus mempertaruhkan nyawanya, Shipa masih tetap berusaha untuk bisa menolong Isha. Karena jika kematian memang harus datang, maka dirinya lah yang harus mati terlebih dahulu. Karena Shiva begitu mencintai Isha. Lalu Shipa demi melindungi Isha mengerahkan seluruh sisa kekuatan Astra yang dia miliki dari efek yang ditimbulkan oleh Brahmastra, di mana hal yang dilakukan Shipa mampu membuat Ashram merasa sangat terkejut. Karena Astra Shipa berhasil mengendalikan cahaya Brahmastra sehingga membuat mereka berhasil selamat dan seluruh alam kembali pulih seperti sedia kala. Namun masalah yang mereka hadapi belumlah selesai, karena dengan kembali utuhnya batu Brahmastra di tangan Junon, maka kini Deb juga telah terlepas dari patung besar yang selama ini memenjarakannya. Hingga kisah ini akan bersambung ke part selanjutnya, dan sampai di sini film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur film Indianya. Semoga alur film kali ini dapat menghibur ya. Dan buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar Mimin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di alur film India selanjutnya. Bye-bye.